Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Semangat ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar diberikan kelancaran dan keberhasilan dalam belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar dimulai, silakan kalian isi daftar hadir yang Bapak bagikan di grup WA. Ya. Anak-anak semua, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, ada yang masih ingat? Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Operasi perjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Iya, benar. Jadi, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, bagaimana dengan perkalian bentuk aljabar? Apakah sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Nah, untuk itu, ayo kita belajar bersama-sama. Ini tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, melalui berdiskusi, anak-anak semua dapat menentukan operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar. Melalui berdiskusi, anak-anak dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar dengan benar. Yang pertama, yaitu perkalian variabel dengan konstanta. Cara perkalian variabel dengan konstanta adalah dengan mengalihkan koefisien variabel dengan konstanta, ya, yang dikalikan. Nah, bentuk umumnya AX dikali B itu hasilnya sama dengan A dikali B dalam kurung terus X, ya. Contoh satu nih, 3X dikali 4, ya, sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 tutup kurung X, ya. Kita operasikan 3 dikali 4 hasilnya 12X, ya, seperti itu. Contoh yang kedua, ada 3Y dikali negatif 2, ya, sama saja dengan yang tadi. Kita kalikan koefisien 3 dikali konstanta negatif 2. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6Y, ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah perkalian antar variabel, ya. Caranya adalah dengan menghitung perkalian koefisien lalu dilanjutkan dengan mengalih variabelnya. Perkalian variabel yang sama dapat ditulis dalam bentuk pangkat. Misalnya Y dikali Y, hasilnya adalah Y kuadrat. Ini sama dengan pangkatan pada bilangan bulat. 2 dikali 2 sama dengan 2 kuadrat, ya. Di sini juga sama, ya, kalau dengan perpangkatan. Nah, bentuk umum perkalian antara variabel adalah AX dikali BY sama dengan, yang pertama kita kalikan dulu koefisiennya, A dikali B, ya, dalam kurung. Kemudian variabelnya kita kalikan, X dikali Y, hasilnya XY, ya. Contoh 1, X dikali Y dikali Z, hasilnya ya tetap XYZ, karena mereka beda jenisnya, nggak bisa dikalikan jadi satu, maka bilangannya untuk akhirnya adalah tetap XYZ. Contoh kedua, 2A dikali 7B,
Ya, yang kita kalikan pertama koefisiennya 2 dikali 7. Kemudian variabelnya A dikali B. 2 kali 7 14. A kali B hasilnya perkalian dua bentuk aljabar. Perkalian dua bentuk aljabar kita menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Secara umum bentuknya adalah A ditambah B dikali C tambah D, hasilnya adalah yang pertama AC ya, A dikali C ditambah A dikali D, hasilnya AD, ditambah B dikali C, hasilnya BC, ditambah B dikali D, hasilnya BD ya. Amati tanda panahnya. Setelah kalian mengamati tayangan yang Bapak berikan ya, setelah ini kalian mengerjakan LKPD ya. Bapak kirimkan LKPD di grup WA kita. Silakan dibuka. Dalam mengerjakan LKPD, kalian boleh berdiskusi ya, saling bertanya, saling berbagi pendapat dan pengetahuan. Nanti kalau kalian mengalami kesulitan, Bapak bantu. Ya, silakan LKPD-nya dikerjakan. Kalau variabelnya berbeda, apakah bisa dikalikan? Menurut saya bisa dilakukan dalam perkalian aljabar. Semua komponen dikalikan termasuk variabel walaupun berbeda jenis. Yang dikalikan koefisien dan atau variabelnya dan bilangan pangkat dijumlahkan. Contoh 3x pangkat 2 dikali 4x pangkat 5 sama dengan 3 kali 4x pangkat 2 tambah 5 sama dengan 12x pangkat 7. Nah, apa yang telah kalian dapat setelah mengerjakan LKPD? Apa kesimpulannya? Kesimpulan perkalian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap perjumlahan. Iya, ya. Jadi kesimpulannya adalah perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan semua komponen-komponennya dan dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, waktunya untuk melakukan penilaian. Setelah ini Bapak kirimkan link evaluasi, kalian kerjakan secara mandiri. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Seperti apa materinya, bagaimana pengoperasiannya, silahkan kalian pelajari dulu di buku cetak yang sudah ada. Ya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat untuk belajar. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.